dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Mulai Januari 2026 berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru telah menimbulkan reaksi yang sangat besar. Karena apa? Menyerang kehormatan presiden pidana, menyerang lembaga negara pidana. Bahkan cowok bujangan sama cewek single pun kalau hubungan intim masuk penjara. Kumpul kebo juga masuk penjara. Ini bagaimana ini? Ya, hari ini sudah 8 gugatan ke MK. Jadi gimana dong? Halo, kalau ada orang mengatakan, apakah presiden bisa melaporkan itu sebagai menyerang kehormatan? Inilah Hot Room, pasal KUH pidana baru dari kritik hingga kamar tidur. Mulai diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru, negara menjanjikan pembaruan hukum. Namun, di balik semangat modernisasi, muncul kekhawatiran, apakah pasal-pasal sosial justru membatasi kebebasan warga? Sejumlah pasal mengatur perilaku sosial masyarakat, mulai dari penghinaan terhadap penguasa, penyebaran informasi di ruang digital, hingga perbuatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Masalahnya, definisi mengganggu dan menyerang kehormatan dinilai masih multitafsir. Bagi aktivis, jurnalis, dan influencer, pasal-pasal ini dikhawatirkan menjadi alat pembungkaman. Kritik sosial berpotensi dilaporkan sebagai tindak pidana, sementara proses hukum bergantung pada tafsir aparat. KUHAP baru memperluas kewenangan penegak hukum dalam penyelidikan dan pembuktian. Tanpa pengawasan ketat, kekuasaan ini beresiko menekan hak-hak sipil warga. Pertanyaannya kini, apakah KUHP dan KUHAP baru benar-benar melindungi masyarakat? Atau justru mengawasi ruang sosial kita? Publik menuntut satu hal, kepastian hukum tanpa mengorbankan kebebasan. Para pemirsa, mulai Januari 2026, Hotman akan makin memperkuat stamina dengan minum kopi luwak hitam premium. Karena bakal banjir kasus-kasus, terutama kasus pidana. Bakal banyak laporan polisi mungkin yang menyerang kehormatan presiden maupun DPR. Dan itu akan membuat pengacara semakin kaya termasuk saya. Untuk itulah kopi luwak hitam premium, agar daya ingat tetap tokcer, Hotman 2 kali sehari tanpa gula. Mantap. Oke. Selamat malam Bapak Wakil Menteri Hukum. Selamat malam. Selamat malam. Bapak ini termasuk salah seorang tokoh hukum yang teori-teori hukum masih luar kepala. Ya, di medsos kita dengar tiap hari. Cuma sekarang ini dengan KUH pidana yang baru, kenapa saya sudah Bapak Wakil Menteri Hukum, katanya terjadi kemunduran. Kok menyerang kehormatan presiden dan lembaga negara sekarang jadi pidana? Itu kan menghambat rakyat untuk protes dan menimbulkan multitafsir. Gimana Pak? Ya, jadi sebetulnya pasal terkait penyerangan kehormatan presiden dan wakil presiden kan bukan baru ada sekarang, sudah dari dulu. Tapi sudah dibatalkan oleh MK. Betul. Yang lama. Tetapi harus dilihat apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi ketika membatalkan itu. Yang dibatalkan pada tahun 2006, pasal 134 bis waktu itu terkait penyerangan kehormatan terhadap presiden dan wakil presiden, karena di sana bukan delik aduan, sehingga dilihat di dalam pertimbangan hakim waktu itu dikatakan bahwa ini harus menjadi delik aduan. Jadi sebetulnya kita memformulasikan pasal 218 terkait penyerangan harkat dan martabat presiden itu, kita sudah merubah bahwa itu adalah delik aduan absolut. Apa maksud dari delik aduan absolut?
Yang bisa mengadu hanyalah presiden atau wakil presiden. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi bahasanya kan terlalu umum, menyerang martabat presiden dan wakil presiden. Demikian juga lembaga negara. Saya kasih contoh, kalau tiba-tiba si oknum yang suka ngomong itu loh, yang dibilang dewan apa itu perampok rakyat, apa itu termasuk penghinaan atau bajingan tolol disebut kepada presiden, itu menyerang kehormatan. Jadi begini, dimanapun yang namanya delik yang berkaitan dengan defamation, itu adalah kalau kita dalam hukum pidana disebut dengan istilah subjektif delik. Apa maksud subjektif delik? Subjektif delik itu betul-betul dia sangat subjektivitas. Jadi itu terlepas dari penafsiran aparat penegak hukum, apakah orang itu merasa terhina ataukah tidak dengan ucapan itu. Tetapi di dalam KUHP yang baru ini, dia ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Jadi dalam ayat 1 dikatakan menyerang kehormatan presiden, tetapi pada ayat 2-nya dikatakan tidak dapat dipidana apabila itu demi kepentingan umum. Lalu kemudian dalam penjelasan dia memberikan batasan. Apa yang dimaksudkan dengan menyerang kehormatan presiden? Hanya ada 2 di situ. Yang satu adalah menista. Menista itu adalah merendahkan martabat seseorang. Apa contoh merendahkan martabat seseorang? Mempersonifikasikan seseorang itu dengan kebun binatang. Itu merendahkan martabat. Kemudian yang kedua adalah ketika kita berbicara mengenai ada alasan yang kedua adalah memfitnah. Saya kira memfitnah itu jangankan hukum positif, ajaran agama juga memang tidak membolehkan itu. Jadi memfitnah ini adalah lahir dari ajaran agama yang dipositifkan oleh hukum pidana sebagai suatu tindak pidana. Yang kedua, dia ada alasan penghapus pidana. Apabila itu dilakukan demi kepentingan umum atau untuk membela diri tidak bisa dipidana. Lalu apa wujud kepentingan umum? Di situ dijelaskan, wujud kepentingan umum itu antara lain adalah melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kritik itu diwujudkan antara lain dalam unjuk rasa. Artinya pasal itu satu, dia membolehkan kritik. Yang kedua, kritik dalam bentuk unjuk rasa dibolehkan. Jadi kalau kita melihat dalam satu kesatuan antara pasal dan penjelasan, maka di situ sebetulnya dia tidak menghalangi kebebasan berdemokrasi, tidak menghalangi kebebasan berekspresi, mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan. Tapi kan karena Bapak ahli hukum, dosen lagi, bisa membahas secara detail begitu. Kalau di kepolisian bagaimana nasibnya nanti? Itulah tugas kami selama 3 tahun ini, sudah memberi pengarahan kepada teman-teman aparat penegak hukum. Profesor Topo dan saya membuat buku anotasi dan itu sudah sekitar 15.000 eksemplar. Itu dibeli oleh teman-teman jaksa, teman-teman hakim, teman-teman di kepolisian. Jadi mereka membaca bagaimana suasana kebatinan, maksud kami pembentuk undang-undang merumuskan berbagai pasal tersebut dalam kitab undang-undang hukum pidana. Jadi mereka sudah tahu, artinya sudah ada kesamaan frekuensi untuk bagaimana menerapkan pasal ini. Kalau begitu biar rakyat langsung tahu. Itu seperti siapa itu yang suka ngolok-ngolok presiden dengan kata-kata bajingan tolol. Saya mau tanya Bapak sekarang, kalau saya mengucapkan bajingan tolol ke presiden sekarang ini, kena nggak pasal ini? Kembali lagi kepada subjektivitas orang yang dicemarkan nama baiknya. Kalau saya pribadi, ketika misalnya ada satu kebijakan, lalu menghujat kebijakan itu, bagi saya itu bukan suatu penghinaan, tapi itu suatu kritik. Walaupun ada kata-kata bajingan tolol loh. Kalau saya itu sebagai suatu kritik. Kalau kemudian orang itu disamakan dengan kebun binatang, itu sudah lain perkara. Itu sudah menista, itu merendahkan martabat seseorang. Tapi sekali lagi saya katakan, itu bersifat subjektif, sangat subjektif. Dan subjektif itu adalah dari orang yang diserang kehormatannya. Saya mau katakan begini, apa tuh fungsi hukum pidana itu? Fungsi hukum pidana itu adalah fungsi melindungi. Siapa yang dilindungi? Yang dilindungi itu adalah individu, masyarakat, negara. Pertanyaannya lebih lanjut, yang dilindungi itu apa saja? Satu adalah nyawa, dua adalah properti. Tapi jangan lupa, yang harus dilindungi itu adalah dignity, martabat. Martabat ini kalau terhadap individu jelas kan bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan kesusilaan, termasuk dalamnya defamation. Sama halnya juga ketika yang akan kita lindungi ini adalah negara. Jangan lupa bahwa meskipun kalau dalam
Di dalam undang-undang mengatakan simbol negara itu adalah bendera, lagu, lambang negara. Tetapi dimanapun presiden dan wakil presiden itu adalah salah satu simbol negara. Sebagai pejabat personifikasi. publik, sebagai pejabat publik, bukankah harus sebenarnya sudah siap menerima kritikan ataupun? Oh iya, kalau sebagai pejabat publik betul harus menerima kritik. Kan kritik dengan menghina berbeda, kritik dengan memfitnah berbeda. Tapi batasannya tadi sangat sudah kabur. saya katakan. Begini, ya, kalau kita belajar hukum, membuat undang-undang itu adalah satu urusan, menafsirkan undang-undang itu adalah urusan berikutnya. Itulah yang jadi masalah. Mau saya katakan undang-undang selekap apapun tidak akan hilang dari interpretasi. Itulah yang jadi masalah, takutnya dalam karena oleh karena itu dibatasi oleh pembentuk undang-undang. Menghina hanya dibatasi dua, satu menista, dua memfitnah, yang lain tidak. Menista itu apa? Yang tadi di dalam anotasi kita menyamakan seseorang dengan kebun binatang, atau mohon maaf, pernah terjadi di masa lalu ada seorang mahasiswa di Gorontalo yang kemudian menjemput presiden dengan maaf alat kelamin. Kalau menurut Bang Hotman itu menghina atau bukan? Menghina. Sekarang saya mau mengatakan kita ini punya Pancasila atau tidak punya kan? Apakah kita menghujat orang bajingan tolol itu sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Tidak. Ya sudah, kan sudah bisa jawab. Jadi jangan lupa dasar kita itu adalah Pancasila. Makanya saya tanyakan, apakah kalau kita menghujat orang itu sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Jadi pasal ini tidak ada perdebatan yang berarti di antara para ahli waktu itu yang menyusun. Semua setuju? Kami semua setuju. Oke, sekarang kita ke lembaga negara. Kalau kita kan sering lihat di medsos, DPR itu adalah Dewan Perampok Rakyat. Itu termasuk penghinaan nggak? Begini, soal pasal 240 tentang penghinaan terhadap lembaga negara. Pasal penghinaan terhadap lembaga negara ini kembali lagi kami ambil dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu diuji di Mahkamah Konstitusi. Dalam satu pertimbangan dan pertimbangan itu bersifat ratio residendi, artinya pertimbangan yang bersifat mengikat, di situ dikatakan kalau penghinaan terhadap lembaga negara janganlah menggunakan pasal 134 bis, tetapi kembali kepada pasal 207 KUHP yang lama. Pasal 207 KUHP yang lama itu cuma ditambahkan oleh Mahkamah Konstitusi harus menimbulkan akibat. Artinya itu dirumuskan secara material. Akibat apa? Kerusuhan dan lain sebagainya. Yang kedua dikatakan kalau toh tidak menimbulkan akibat maka dia bersifat absolut. Artinya yang melapor itu adalah harus pimpinan lembaga. Itulah yang kemudian kita rumuskan dalam pasal 240 KUHP. Yang lebih lanjut kita mau mengatakan kalau kita pakai pasal 207 itu mohon maaf terlalu luas. Karena penguasa negara itu penguasa umum itu kan banyak. Mulai dari atas sampai di daerah. Di dalam KUHP ini dibatasi. Hanya presiden, wakil presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Kalau begitu karena rakyat ini kan banyak yang tidak mengerti hukum. Di medsos kita sering melihat berseliuran hujatan. DPR adalah Dewan Perampok Rakyat. Terlepas dari soal siapa yang melapor. Secara perkataan dulu, itu sudah termasuk penghinaan nggak dengan undang-undang yang baru ini? Kembali lagi, karena ini subjektivitas delik, kita kembalikan kepada lembaga tersebut. Tapi kan harus ada kriteriumnya. Begini, yang ingin saya katakan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, yang kemudian mengatakan bahwa penghinaan itu tidak bisa terhadap lembaga. Kalau kita melihat pada pertimbangan, ini memang dia bergeser dari pertimbangan tahun 2006. Pertimbangan tahun 2006 itu dikatakan bahwa kalau penghinaan terhadap lembaga, dia tidak bisa dilaporkan kecuali aduan dari siapa? Aduan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan. Let's say pimpinan DPR mengatakan, kau telah menghina karena menyebutkan Dewan Perampok Rakyat. Secara kalimat, kan tadi kan mengatakan subjektivitas. Betul. Yang menentukan subjektivitas itu siapa? Saya kira begini. Kita tidak bisa menerjemahkan kata per kata, harus kan ada satu konteks kalimatnya seperti apa. Makanya itu dalam setiap perkara defamation atau penghinaan atau pencemaran nama baik,
pasti salah satu ahli yang didengarkan keterangannya itu adalah ahli bahasa. Ya. Jadi tidak, kalau ahli pidana dia hanya mengatakan ini memenuhi unsur ataukah tidak, tetapi dia untuk mengatakan apakah ini memenuhi unsur ataukah tidak, dia akan menanyakan itu kepada ahli bahasa. Sekarang Bapak sebagai ahli, Bapak sudah melebihi ahli. Begini, kalau pidana, saya pun akan bertanya kepada ahli bahasa, apakah, kan kita tidak bisa menilai kata per kata, tapi kita menilai itu dalam suatu konteks. Sekarang gini deh, dalam konteks sekarang pengerusakan hutan. Misalnya ada warga yang tiba-tiba, halo DPR, kau tidak mengawasi. Kalau konteksnya jelas, kamu itu adalah Dewan Perampok Rakyat. Kalau saya itu tidak mengkritik, maaf itu tidak menghina. Itu tidak menghina? Ya itu kritik, karena konteksnya ada. Ya. Jadi yang menentukan subjektivitas nanti polisi? Tidak, pimpinan lembaganya. Karena itu kan subjektif delik. Dia melapor. Betul. Tapi kan ada unsur deliknya yang menentukan polisi kan? Memenuhi unsur setelah dia memanggil ahli bahasa. Dia memanggil ahli pidana. Ya kan, ahli itu kan dalam pembuktian adalah alat bukti. Dan dalam praktek ahli bahasa itu adalah pesanan dari oknum polisi. Gimana itu Pak? Tapi bisa juga ahli bahasa itu pesanan dari oknum advokat. Dua-duanya. Oke, kita istirahat dulu. Hati-hati dengan kata-kata Dewan Perampok Nasional, karena mungkin kau akan butuh pengacara karena kau akan dilaporkan. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. KUH pidana yang baru, dari kritik hingga ke kamar tidur. Narsum kita adalah nama yang sangat keren, Edward Omar Syarif Hires, lebih keren dari nama Hotman Paris, Wakil Menteri Hukum RI. Pak Wapen, sudah banyak rekan-rekan saya mulai ketakutan Pak. Masih bujangan, pacarnya pun masih single, tapi kalau terbukti melakukan hubungan intim masuk penjara, ancamannya 1 tahun. Belum lagi yang tinggal bersama. Walaupun sama-sama single, kalau hidup seperti suami istri, ancamannya 6 bulan penjara. Jadi kau hati-hati semua ya. Ini bagaimana Pak? Kenapa harus dihukum orang di penjara mau sama mau, sudah dewasa, dan dua-duanya single? Ya, saya mau cerita sedikit. Ya. Pasal yang paling terakhir diputus adalah pasal soal kohabitasi. Ya. Sampai harus melakukan lobi setengah kamar. Ya. Tapi saya mau mundur sedikit ke belakang. Ya. Waktu kami sosialisasi draft kohabitasi ini di 21 provinsi di Indonesia, ada cerita menarik. Ketika kami mensosialisasikan ini di Provinsi Sulawesi Utara, ya, ada mahasiswa yang protes. Ya. Mengapa pemerintah dan DPR harus mengatur kamar tidur seseorang? Ini kan bersifat privacy. Ya. Oke, sudah ya. Ketika kami ke Sumatera Barat, ya, dihujat juga. Ya. Ada mahasiswa mengatakan begini, pasal itu terlalu lemah. Kenapa delik aduan? Harus siapapun bisa melapor. Negara kita kan mayoritas adalah Muslim. Ya. Dan perbuatan itu melanggar agama, berzina itu melanggar agama. Mau sudah nikah, mau tidak menikah, itu melanggar agama. Ya. Sekarang kalau Mas Hotma sebagai pembentuk undang-undang, mana yang akan Mas Hotma pilih? Kalau Mas Hotma mengikuti Sulawesi Utara, maka Sumatera Barat akan mengatakan Mas Hotma tidak aspiratif. Kalau mengikuti Sumatera Barat, maka Sulawesi Utara mengatakan tidak aspiratif. Saya akan go internasional. Itulah kesulitan dalam membentuk KUHP di negara yang multi etnis, multi religi. Tapi sebelumnya kan tidak ada pasal seperti itu. Kenapa baru sekarang? Sesudah makin modern malah mundur lagi. Ya, begini. Alasan utama mengapa pasal itu ada, kita menghormati lembaga perkawinan yang sakral. Ya. Sehingga pasal itu ada. Ya. Yang kedua, kita batasi betul. Ya. Kalau dalam konteks perzinahan, maka aduan itu hanya boleh oleh suami atau istri. Itu kan ada di dalam pasal 284 KUHP. Iya. Iya kan? Iya. Mengapa kita tidak mengikuti 284 KUHP? Ya. Karena 284 KUHP itu hanya bisa diterapkan kepada mereka yang
tunduk pada pasal 27 KUH Perdata. 27 KUH Perdata, pada satu waktu seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang lelaki sebagai suami dan seorang laki-laki hanya punya seorang perempuan sebagai istri. Artinya apa? Bagi mereka yang beragama Islam yang tidak tunduk pada pasal 27 KUH Perdata tidak dapat dikenakan pasal tentang perzinahan. Kawin siri gimana? Apakah kawin siri? Sebentar dulu, saya belum lanjut. Makanya mengapa pasal itu yang tunduk pada pasal 27 KUH Perdata itu dihapus. Kemudian yang dapat mengadu hanyalah suami atau istri. Jadi delik aduan yang absolut. Kemudian bagaimana dengan kohabitasi? Ini yang dapat mengadu adalah orang tua atau anak dari yang tidak ada ikatan perkawinan seorang anak ngurusin ranjang ibunya? Sama halnya ketika orang tua juga apa dia akan tega untuk melaporkan anaknya. Ini yang mau saya katakan bahwa di satu sisi pasal itu adalah berkaitan dengan moral value, tetapi yang kedua itu tidak bisa digunakan sembarangan tanpa ada aduan. Mengapa pasal ini harus ada? Sekali lagi itu adalah moral value. Yang kedua adalah menghormati lembaga perkawinan. Yang ketiga kita ini multi etnis, multi religi. Perkawinan yang mana? Perkawinan yang mana? Kawin siri diakui Kak? Persoalan kawin siri tidak disebut di dalam KUHP. Jadi? Di situ hanya mengatakan bahwa soal perkawinan kita tunduk pada undang-undang. Berarti kawin siri tidak diakui? Sekali lagi tunduk kepada undang-undang perkawinan. Jadi kalau orang kumpul kebo. Jadi begini, di dalam undang-undang perkawinan kan dikatakan perkawinan sah jika menurut agama dan dicatatkan oleh berarti harus negara. Harus kawin negara. Persis, dicatatkan oleh negara. Artinya di luar itu bisa dikenakan pasal tersebut. Di luar itu bisa kena. Jadi kalau orang kumpul kebo hanya kawin siri, kena dong? Bisa. Hati-hati yang kawin siri, yakin Bapak bisa kena? Karena dikatakan di situ bahwa yang tidak dikenakan adalah mereka yang nikah dan yang kawin, tetapi kemudian harus menurut undang-undang. Harus salah hukum negara. Hukum negara. Hati-hati rakyat masyarakat. Ini Wamen mengatakan kawin siri bisa dianggap sebagai kumpul kebo, benar ya? Bukan. Jadi di dalam KUHP tidak menyinggung soal kawin siri, hanya mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang kemudian melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Lalu dijelaskan, ikatan perkawinan yang sah itu seperti apa? Ikatan perkawinan yang sah adalah menurut undang-undang perkawinan. Kalau punya istri, menyetujui suaminya kawin siri, secara pidana kawin sirinya tetap dianggap. Sebentar dulu, kalau istri menyetujui berarti kan dia tidak mengadu. Kalau dia tidak mengadu berarti tidak ada anaknya yang mengadu. Kalau untuk yang sudah ada suami istri, anak tidak bisa mengadu. Yang mengadu itu kalau bujangan sama singa. Persis. Oh gitu. Iya. Tapi jadi kita itu sudah membatasi supaya itu tidak salah tidak mudah untuk diterapkan. Dia menjadi delik aduan yang absolut. Kalau ditanya kepada kami yang pembentuk undang-undang, kami tidak akan go internasional soal itu. Begini, saya mau bilang begini ya. Isi KUHP di seluruh dunia itu sama. Kecuali dalam 3 hal. Satu adalah delik politik. Bagi negara berbeda. Yang kedua adalah soal defamation, penghinaan. Jadi saya selalu mengatakan begini, ketika berbicara penghinaan, itu gak usahlah dibilang Amerika begini, Jerman begini, bullshit. Kita berbeda budaya. Yang ketiga adalah soal tindak pidana yang berkaitan dengan seksual. Itu setiap negara berbeda. Bang Hotma, Anda buka KUHP Cina. Di dalam KUHP Cina tidak ada satupun bab tentang delik kesusilaan, nggak ada. Adanya apa? Tidak ada, tidak ada. Saya katakan tidak ada. Bebas. Saya katakan tidak ada. Dia tidak mengatur soal itu. Oke, kalau gitu saya tanya lagi, pengertian kumpul kebo. Kalau di ibu kota ini kan, kumpul kebo itu dalam versi modern. Si Koko cuma mungkin datang 2 jam, pulang. Tapi mereka sudah seperti suami istri, semua fasilitas istri dikasih apartemen, uang bulanan, tapi dia walaupun sama-sama single, pulang. Datang lagi besoknya, pulang cuma 2 jam, habis bertempur. Pertanyaannya, itu termasuk kumpul kebo nggak? Termasuk. Termasuk kata Wamen, halo para yang di apartemen sekarang ini ada ribuan pasangan. Siap-siap
cari pengacara kamu. Dan ada Hotman Paris di sini. Tapi tidak menjadi soal dalam pengertian selama tidak diadukan oleh Ya, orang kalau tuanya. diadukan, Kalau diadukan oleh orang tuanya, jalan. Kalau perkara. diadukan oleh orang tuanya atau anaknya, jalan. Walaupun laki sama cewek itu masih sama-sama single, Ya. walaupun si cowok misalnya si Koko Pik misalnya datang cuma 2 jam sehari, Jadi itu termasuk kumpul kebo ancamannya 6 bulan penjara. Kamu rakyat Ya. Indonesia. Jadi saya mau cerita. Ya. Ketika KUHP itu disahkan tanggal 6 Desember 2022, ya, itu Indonesia mendapat protes dari hampir seluruh duta besar negara asing yang ada di Jakarta. Ya. Dan kemudian waktu itu Presiden Joko Widodo meminta bersama Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi untuk saya menjelaskan kepada para duta besar. Ya. Setelah saya menjelaskan panjang lebar, diam semua. Oh ya? Karena saya katakan, Karena Bapak terlalu pintar bukan, jelasin. karena saya katakan, kalau bicara kesusilaan Anda jangan bandingkan dengan negara Anda. Ya. Mereka diam di situ. Oke. Ya. Jadi kalau tadi saya tanya kepada Bang Hotma dalam konteks secara diametral, Sulawesi Utara meminta ini tidak diatur, Sumatera Barat meminta ini diatur. Kalau saya bukan go internasional, kita harus mencari win-win solution di negara yang multi etnis, multi religi dan multi culture. Begitu. Ya. Oke. Perkiraan Bapak bakal membeludak enggak ini? Bakal banyak enggak rakyat Indonesia terkena pasal-pasal ini? Perkiraan Bapak? Kalau saya tidak, karena apa? Karena dalam konteks misalnya yang saya katakan perzinahan yang dalam dengan 284, perzinahan itu kan sulit sekali untuk pembuktiannya, dibatasi. Apalagi sekarang dia menjadi delik aduan yang absolut, baik untuk perzinahan maupun kohabitasi. Pertanyaannya, hubungan suami istri itu harus ada terbukti kan melakukan hubungan intim? Persis. Kalau itu memang agak susah ya. Memang Pembuktiannya sangat susah. sangat Jadi susah. walaupun kumpul kebo, harus ada bukti mereka hubungan suami istri. Persis. Aduh, kirain pengacara bakal panen nih. Ada lagi pasal perlindungan ya. Oke, kita akhiri Pak diskusi kita malam ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri Hukum yang benar-benar analisa hukumnya sangat berbobot. Demikianlah akhir dari diskusi kita dengan Bapak Wakil Menteri. Sampai ketemu lagi di Hot Room. Terima kasih Pak. Dipersembahkan oleh Hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Dan sekali lagi, kalau Anda tidak kenal anak dan istrimu pada saat Anda semakin berumur, sering-seringlah minum kopi luwak. Karena kopi luwak itu, kopi pada umumnya akan memperlama daya ingatmu. Kalau kau sudah hilang daya ingat, maka kau akan lupa sama anak istrimu. Kopi luwak hitam premium adalah cara paling efektif untuk meningkatkan daya ingat. Mantap. Pak Jamin Ginting, apa tanggapan Bapak terhadap KUH pidana yang baru, khususnya tentang menyerang martabat presiden dan wapres dan lembaga negara setelah sebelumnya tahun 2006 MK telah pernah membatalkan ketentuan yang sama? Ya, kalau saya melihatnya begini ya, dalam perspektif negara modern saat ini, ya tentu kita harusnya lebih bijaksana dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan kritik. Permasalahan utama ya di negara asalnya sendiri di Belanda ini sebenarnya sudah tidak ada lagi. Bahkan raja di sana mau dikritik, mau diapa terserah. Kritik sama penghinaan batasannya apa? Ya, tentu ini agak sulit Bang. Ya. Karena kalau dalam praktek nantinya apa yang disebut sebagai kritik, apa sebagai penghinaan. Saya kasih contoh. Kalau orang ingin mengatakan presiden koruptor begitu ya. Lalu dia bisa dibikin gambar tikus, lalu kepalanya presiden. Nah itu kalimat itu apakah kategorinya sebagai kritik atau sebagai fitnah? Menurut Anda? Begitu. Saya bilang kritik.
Walaupun sudah gambar tikus. Gambar tikus dan kepalanya presiden. Hah? Jadi di kalimat itu adalah kritik kepada... Kalau disebut presiden bajingan tolol? Kalau disebut bajingan tolol dalam konteks apa? Kalau dalam konteksnya Ya, memang... pasti dalam konteks mengkritik kebijakannya. Kebijakannya itu kritik. Tetap kritik. Tetap Jadi kritik. apa dong yang dimaksud dengan menyerang martabat? Nah, kalau menyerang martabat itu kalau ada ancaman yang menjurus kepada, contohnya dituduh dia sebagai orang melakukan perselingkuhan atau apa. Jadi jangan presiden itu harus sama kedudukannya dengan masyarakat dalam konteks kritik itu sendiri. Jadi menurut Anda pasal ini seharusnya tidak ada, berkelebihan atau apa? Begini Bang, jadi dalam konteks kita mempersamakan pengaduan, tadi kan ini kan delik aduan, Ya. tadi sifatnya subjektif. Ya. Nah kalau sifatnya subjektif kan tergantung kepada orangnya, dia merasa dihina atau nggak merasa Tapi dihina. kan unsur delik kan tidak bisa subjektif. Unsur delik itu harus pasti. Itu makanya karena tadi kan kalau deliknya subjektif berarti kan tergantung kepada orangnya Bang. Ya. Nah kalau kepada orangnya berarti kan orangnya menentukan saya merasa dihina atau enggak. Karena dia akan melakukan Tapi kan pengaduan. perasaan orang beda-beda. Sementara hukum kan harus ada kepastian. Nah, mana pidana, mana tidak pidana. Nah, itu maka saya katakan lebih baik pasal itu tidak ada. Jadi Bapak mengatakan tidak setuju terhadap pasal itu. Ya harusnya pasal itu nggak usah diadakan. Artinya semua orang sama, yang merasa dihina, yang merasa apakah dia presiden, apakah dia bukan presiden, satu pasal aja sama. Tapi Pak semua. Wamen pernah mengatakan ya namanya presiden kan manusia, berhak juga mempertahankan nama baiknya. Iya berhak. Memang saya sepakat untuk berhak itu. Ya tapi kenapa Pak bilang itu nggak perlu, harus dihapus? saya katakan semua persamaannya sama di hadapan hukum. Ya. Apakah dia presiden, apakah dia bukan presiden, pasalnya sama terkait dengan penghinaan. Ya. Kalau orang merasa dihina, silakan dia melakukan pengaduan begitu. Jadi nggak harus dikatakan. Bapak sebagai ahli hukum presiden, pidana gitu. mengatakan pasal ini seharusnya tidak ada sekarang ini. Pasal ini pasal sama aja kayak penghinaan biasa kepada masyarakat seperti biasa. Tidak perlu. Presiden juga sama begitu. Jadi mempunyai kedudukan yang sama di Tidak hadapan perlu hukum. harus memakai istilah presiden Jadi begitu. maksud saya begini, tidak perlu dicantumkan kalau presiden pasalnya ini hukumannya begitu. lebih berat. Karena dia kalau memakai bisa masyarakat pasal seperti lain, ini. ya. Jadi semua satu aja sama. Jadi karena semua di hadapan hukum juga Terima sama kasih. begitu. Pak pengamat politik Adi Prawitno, dengan adanya pasal itu kamu siap-siap nggak masuk penjara kalau kau mengkritik sembarangan, kalau kau bilang, hei kau bajingan tolol. Ya terus terang Bang Hosman, dengan adanya KUHP yang baru ini di kalangan aktivis pegiat demokrasi Ya. sangat menimbulkan rasa was-was dan ketakutan. Ya. Khawatir pasal ini multitafsir Benar. menjadi pasal karet Ya. dan kemudian menyasar kelompok-kelompok kritis yang selama ini memang cukup aktif memberikan kritik-kritik Ya. kepada pemerintah dan kepada Misalnya presiden. DPR disebutkan Dewan Perampok Rakyat. Betul kan, banyak sekali olok-olok ke DPR. Ya. Iya kan, bubarkan DPR. Ya. Kan sering muncul Ya. begitu. DPR seperti taman nak kan nak. Ya, Bahasa orang ada Madura. juga tikus berdasi. Dan semacamnya. Yang kayak gini tadi tidak mendapatkan penjelasan secara eksplisit dari Pak Wamen. Tentu saya berharap sebenarnya dalam Ya. penjelasan pasal-pasal yang setiap kontroversial, dalam batas apa yang disebut dengan menghina lembaga, dalam batas apa yang tidak boleh menghina presiden dan wakil presiden. Ya. Contoh, sekarang kan penuh sekali Bang di medsos kita dengan influencer. Dia mengkritik ini, mengkritik itu, ujung-ujungnya isinya kebun binatang. Ya. Ujung-ujungnya sumpah serapah. Ya. Ujung-ujungnya alat vital yang muncul. Apakah itu juga dianggap sebagai bagian dari menghina martabat lembaga, menghina martabat presiden dan wakil presiden? Ya. Menurut Jadi, Anda? bagi saya ini menimbulkan efek yang sangat mengkhawatirkan setelah mendengarkan penjelasan Pak Wamen. Itu sangat tergantung subjektivitas. Ya. Apakah seseorang yang mendengarkan itu merasa dihina dan direndahkan? Apakah lembaga sesuatu yang telah disebut dibubarkan seperti taman kanak-kanak, lembaga korup itu juga akan menimbulkan efek subjektivitas. Ya. Kalau dalam konteks diskusi kita hari ini seakan-akan baik-baik saja, fine. Ada koridor-koridor tertentu yang disebut dengan penghinaan dan merendahkan. Tapi kan kita juga tahu bagaimana publik kita yang pengetahuan hukumnya rendah, penegak-penegak hukum kita juga tidak secara komprehensif memahami itu aturan yang dijelaskan tadi. Dan yang paling penting saat ini banyak sekali apa yang disebut dengan rekayasa ketersinggungan. Kalau ini yang kemudian digunakan, orang cepat merasa tersinggung. Apalagi lawan politik begitu.
Sangat mungkin. Kan kalau mau jujur, apa yang terjadi hari ini ketika begitu banyak gugatan-gugatan ke MK, protes yang dilakukan oleh mahasiswa, apa yang mereka takutkan adalah efek dari kecemasan bahwa... Jadi menurut Anda ini suatu kemunduran? Ya jelas ini mundur, makanya kemudian digugat. Karena tahun 2006 aja MK sudah menghapuskan ini pasal kemunduran, yang sama. makanya banyak digugat dan kemudian banyak menimbulkan kewaswasan dan ketakutan. Nah, sambil kita menunggu bagaimana proses di MK, saya kira perlu ada penjelasan yang lebih eksplisit dari kawan-kawan kementerian dan DPR khususnya. Sudah nggak bisa dijelaskan undang-undangnya ya sudah minimal final. pada level aturan-aturan turunannya. Yang disebut dengan menghina satu kebun binatang, yang disebut dengan fitnah itu apa? Terlalu panjang, nggak mungkin. Terlalu panjang ceritanya. Kalau nggak begini jalan ceritanya wajar kalau kemudian KUHP yang baru itu dianggap sebagai instrumen yang ini cukup memberangus. Tapi tadi demokrasi. Saya dengar kabar baik, mungkin juga bagi Pak Jamin, tadi waktu istirahat Pak Wamen bisikin. Kemungkinan besar ini bakal dikabulkan gugatan MK dan oke-oke aja. Artinya kemungkinan besar gugatan agar pasal mengenai penghinaan presiden akan dikabulkan oleh MK. Ya kalau itu yang terjadi Anda ini adalah setuju? kabar baik. Ya setuju. Himbauan Anda ke MK apa? Kan banyak sudah. Kalau Anda memang, gimana? Kalau kawan-kawan itu mentok, kita nggak akan ke MK nanti, akan menggugat pasal ini. Kamu setuju MK membatalkan pasal ini? Ya, saya katakan. Sebagai dosen? Ya, harus disamakan. Jadi nggak perlu ada spesifik begitu. Setuju nggak bahwa pasal khusus mengenai penghinaan terhadap presiden dihapus oleh MK? Iya, setuju ya. Temu lagi di hot room. Dosen sama politisi sudah mengatakan itu. Temu lagi di hot room. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Temu lagi di hot room Pak Jamin Ginting, Profesor Hukum Pidana. Di Jakarta ini khususnya banyak wanita hidup dari dikip, istilahnya dikip, atau ada lagi yang open BO. Padahal KUH Pidana yang baru mengatakan hubungan ranjang walaupun dua-duanya single bisa diancam penjara 1 tahun. Yang kedua, banyak juga ribuan apartemen dihuni oleh cewek-cewek. Si cowok cuma datang sekali 2 hari atau sekali sehari 2 jam. Tapi KUH Pidana mengatakan kumpul kebo 6 bulan penjara. Ini bagaimana ini Pak ahli pidana? Ya, tentu kita melihat ini dari perspektif apa. Kalau perspektif agama tentu ya ini hal yang dilarang. Tapi kalau dalam perspektif hukum kita harus melihat bagaimana menjaga ketertiban umum yang harus dilakukan. Kalau saya having a good time di kamar, ketertiban umum siapa yang dilanggar? Nah, sekali lagi ya Bang. Kalau saya lihat begini, jadi 4.11, 4.12, 4.13 ini sebenarnya mengganggu ketertiban umum. Tetapi dalam pelaksanaannya yang boleh melakukan pengaduan adalah personal orang yang merasa terganggu tersebut. Jadi ingin menjaga ketertiban umum, tetapi pengaduan itu diberikan kepada orang perorangan yang secara... Menurut Anda kalau orang sekarang ini 65% perantau ke Jakarta itu adalah wanita dan sebagian besar menganggur, dan kalau kebetulan dia dapat rezeki punya pacar koko-koko, apakah itu dianggap melanggar ketertiban umum kalau dia mencari nafkah untuk melanjutkan hidupnya dan dilakukan itu di kamar tertutup? Nah ini, jadi kalau kita lihat dalam konteks pasal 4.11 ini sudah jelas Bang dikatakan, bukan hanya orang yang sudah menikah, orang yang belum menikah melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan. Jadi nggak ada lagi exception di sana, dilarang melakukan persetubuhan. Dengar tuh semua tuh. Dilarang. Walaupun kau belum nikah, walaupun kau single, dua-duanya kamu terancam 1 tahun dan atau 6 bulan penjara. Agar semua masyarakat tahu ini. Pertanyaan berikutnya, kawin siri. Tadi kata Pak Wamen, pengertian perkawinan dalam undang-undang ini harus perkawinan yang sah menurut hukum negara, yaitu sah menurut agama dan dicatatkan.
Pertanyaannya, berarti menurut Pak Wamen tadi kawin siri tidak dianggap sah menurut undang-undang KUH pidana ini. Menurut dalam undang-undang ini. Apakah seluruh yang kawin siri walaupun nikah kawin siri sudah lama kena pidana? Begini, kita harus bedakan penafsiran pidana dengan keperdataan, Bang. Kalau konteks pidana, dia sudah dikatakan perkawinan yang sah. Ya. Kalau kita mengacu perkawinan sah kepada undang-undang pokok perkawinan, undang-undang yang sah berdasarkan agamanya masing-masing itu sudah dianggap sah. Jadi kalau agamanya menganggap itu suatu perkawinan yang sah, maka kalau KUH pidana dibilang tidak sah, tidak boleh. Tapi kan dalam pengertian hukum perkawinan itu hanya satu, perkawinan sah menurut hukum negara. Enggak, perkawinan yang sah didasarkan kepada agamanya. Itu sudah dianggap sah. Negara hanya mencatat perkawinan tersebut. Menurut, jadi saya setuju dengan Pak Wamen, perkawinan sah adalah hukum negara. Jadi kalau orang pidana ini material, bukan formil. Pencatatan itu adalah formil, sedangkan sah atau tidak jadi itu adalah menurut material. Bapak bahwa kawin siri itu tidak perlu diancam KUH pidana. Kalau ada kawin siri itu bukan yang bisa dipidana berdasarkan menurut pasal 14. Pak Wamen dari Wakil Menteri Hukum katanya bisa. Sekarang kita tanya kepada politisi, apakah Anda pelaku kumpul kebo juga? Alhamdulillah sejauh ini aman, Bang. Oke, kalau itu sama kita, sama-sama. Aku juga agak tobat kok. Menurut Anda terancam nggak banyak nafkah orang, banyak ribuan apartemen yang dihuni oleh para cewek-cewek, ya, terancam gara-gara pasal ini, karena lakinya nggak berani lagi. Kalau kita membaca KUHP yang baru ini akan banyak ani-ani dan koko-koko yang akan berurusan dengan persoalan hukum. Akhirnya tidak laku. Karena persoalan kohibitasi, kumpul kebo atau apalah judulnya itu sudah diatur hari ini. Itu artinya apa? Ya sekalipun kita tidak setuju, sekalipun itu dianggap bertentangan dengan agama dan seterusnya, kalau ini sudah menjadi sebuah pasal, apa boleh buat? Ini tentu menjadi warning. Tapi ada footnote-nya, Bang. Ini kan menjadi delik aduan. Kalau ada yang merasa, mungkin orang tuanya nggak happy, merasa terganggu dan menimbulkan keributan umum, ini akan menjadi persoalan. Tapi hanya dilaporkan aja, orang sudah takut. Hanya dilaporkan aja cowok-cowok pengusaha, hanya dilaporkan aja namanya sudah tercemar. Daripada tercemar, mendingan jangan berbuat. Begitulah akhirnya kasihan ceweknya. Jadi harus ada kontrak, Bang, sebelum kumpul kebo kalau begitu. Kontrak, jangan ribut, jangan bikin aduan. Selesai. Tapi kan secara pidana tetap itu nggak berlaku. Pada teknis saja, Bang. Kalau kontrak itu dilakukan, maka ini untuk menghindari hal-hal yang sifatnya delik aduan. Kan disebutkan yang berhak melapor itu orang tua dari si pelaku, dua orang atau anaknya. Betul. Jadi kalau saya cowok kaya, ini juga nasihat kepada para koko-koko, kalau begitu agar aman, kamu kasih nafkah uang bukan hanya sama ceweknya tapi juga ibunya sama anaknya, begitu agar aman. Ya, uang pengamannya harus kemana-mana. Oh begitu, Pak. Itu supaya tidak ada delik aduan kemana-mana, Bang. Kalau si ibu atau si anak sudah sering menerima uang dari si cowok ini, apakah itu dianggap setuju hubungan intim tersebut, setuju kumpul kebo sehingga legal standingnya untuk mengajukan sudah tidak ada? Kalau pidana itu kan, Bang, terkait dengan perbuatan materialnya. Jadi tidak dilihat apakah dia sudah terima uang, menyatakan persetujuan atau setuju. Kalau dia setuju, dia harusnya tidak melaporkan. Kalau dia melaporkan, berarti tinggal memenuhi apakah unsurnya terpenuhi atau enggak. Tapi kan mungkin saja karena setorannya kurang, si ibu marah. Ya itulah makanya nggak tergantung kepada penerimaan uang. Dia menyatakan menerima uang artinya dia setuju, tidak. Kalau dia setuju dia tidak akan melaporkan. Jadi bukan dasarnya itu dia terima uangnya begitu. Waktu kita sudah habis. Jadi di akhir sesi ini saya hanya mengingatkan kepada teman-teman saya pengusaha, walaupun kau masih bujangan, juga teman-teman saya wanita-wanita cantik, ada pramugari, bahkan ribuan apartemen diisi istilahnya di KIP atau open BO. Hati-hati, hati-hati, ancaman 1 tahun penjara dan 6 bulan penjara. Dari mulai sekarang, you keep lah nomor teleponnya pengacara, khususnya Hotman Paris, setiap waktu kamu akan dilaporkan. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9. Hati-hati, kumpul kebo.
Metro TV. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.